Halo semuanya, kembali lagi di video saya Elsa Farera Fadia dengan ujung NIM 12. Yuk simak sampai akhir. Tahukah kalian ternyata di dalam darah kita itu ada larutan buffer loh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah kita. Lalu apa sih larutan buffer itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, jadi larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ditambahkan sedikit asam ataupun basa. Larutan buffer dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan basa konjugatnya atau basa lemah dengan asam konjugatnya yang biasanya dalam bentuk garam. Larutan buffer dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Pertama yaitu larutan buffer asam. Larutan buffer asam adalah larutan buffer yang bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Ciri utamanya yaitu terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya. Contoh larutan buffer asam adalah asam asetat atau CH3COOH dengan garamnya yaitu ion asetat atau CH3COO-. Cara kerja dari larutan buffer asam ini yaitu ketika ditambahkan dengan sedikit basa, ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam lemah. Sebagai contoh di sini, ion OH- bereaksi dengan CH3COOH membentuk CH3COO- dan H2O. Ini menyebabkan konsentrasi dari CH3COO- menjadi meningkat. Sebaliknya, ketika ditambahkan dengan sedikit asam, ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa konjugatnya. Sebagai contoh di sini, ion H+ bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3COOH. Ini menyebabkan konsentrasi dari CH3COOH menjadi meningkat. Yang kedua yaitu larutan buffer basa. Larutan buffer basa adalah larutan buffer yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Ciri utamanya yaitu terdiri dari basa lemah dan asam konjugatnya. Contoh larutan buffer basa yaitu amonia atau NH3 dengan garamnya yaitu ion amonium atau NH4+. Cara kerja dari larutan buffer basa yaitu ketika ditambahkan dengan sedikit basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam konjugatnya. Sebagai contoh di sini, ion OH- bereaksi dengan NH4+ membentuk NH3 dan H2O. Ini menyebabkan konsentrasi dari NH3 menjadi meningkat. Sebaliknya, ketika ditambahkan dengan sedikit asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa lemah. Sebagai contoh di sini, ion H+ bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+. Ini menyebabkan konsentrasi dari NH4+ meningkat. Reaksi-reaksi antara komponen larutan buffer dengan ion H+ dan ion OH- inilah yang membuat larutan buffer dapat mempertahankan pH. Nah, agar kita lebih paham dengan materi ini, mari kita jawab contoh soal berikut ini. Oke, contoh soalnya yaitu perhitungan di mana kita disuruh menghitung pH dari larutan buffer asam dengan data yang sudah diberikan. Sehingga untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan rumus pH buffer asam yaitu pH sama dengan pKa ditambah log mol asam lemah per mol basa konjugasi. Di sini sudah diketahui mol dari asam lemahnya yaitu 0,1 dan basa konjugasinya yaitu 0,1. Tapi di sini baru diketahui Ka-nya, sehingga kita harus mencari pKa terlebih dahulu. Rumus pKa yaitu pKa sama dengan min log Ka. Tinggal kita masukin nilainya dan dihitung sehingga diperoleh pKa sebesar 4,75. Karena data kita sudah lengkap, tinggal kita masukin saja nilai-nilainya. Sehingga pH sama dengan 4,75 ditambah log 0,1 per 0,1. 0,1 dibagi 0,1 yaitu 1. Log 1 adalah 0, sehingga pH dari larutan buffer tersebut adalah 4,75. Baik, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.